Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda semuanya, apa kabar? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Baik bunda, sharing lagi ya, kegiatan saya hari ini itu diawali dengan mencuci pakaian ya bunda gitu. Jadi kemarin saya bilang juga gitu ya, jadi sepertinya saya memutuskan untuk mencuci pakaian itu sekali 2 hari gitu. Dan kalau misalnya itu saya pakai sekali 2 hari, kadang-kadang ya melihat kondisi eh, hujan gitu ya, jadi kadang-kadang 2 hari itu kadang ada yang kering sebagian, ada yang enggak gitu ya. Jadi ada juga yang masih langsung menumpuk banyak gitu. Jadi ya mungkin ya lihat kondisi juga ya. Kalau misalnya memungkinkan saya nyuci sekali sehari, kadang-kadang saya juga mencuci sekali 2 hari. Terus selanjutnya itu adalah sembari menyuci ya bunda, karena pakaian saya menumpuk gitu ya. Jadi sembari menyuci itu saya menggoreng udang yang kemarin itu masih ada sisanya satu satu kali masak lagi gitu ya. Jadi saya menggoreng udang untuk menu makan siang. Kemarin itu udangnya itu saya temenin dengan tahu, dan untuk hari ini itu saya goreng udang balado ditemenin dengan kentang. Jadi saya variasikan. Dan kalau untuk cabai tetap ya kalau udangnya itu dicampur dengan cabai juga ya, karena memang kalau masakan balado itu memang nggak lepas dari meja makan kami gitu. Nah ini udangnya udah hampir matang juga ya bunda, dan setelah ini saya masukkan kentangnya. Dan sebenarnya ini biasanya kalau minyak habis dari goreng udang itu benar-benar kotor ya bunda gitu. Jadi ya seharusnya idealnya gitu, di awal itu saya harusnya goreng ini dulu, goreng kentangnya dulu gitu. Seketika itu minyaknya masih bersih gitu, belum ada kotoran dari udang-udangnya gitu. Seharusnya begitu. Cuman karena ya itu lagi, kadang-kadang masak itu terlalu mepet, mepet terus mepet gitu kan. Jadi ya udah, karena itu saya lagi mengerjakan udang ini, saya sembari mengerjakan mengupas kentang dan memotong kentang bunda gitu. Jadi ya udahlah, mana yang cepat aja dulu gitu ya. Jadi ya udah, kayaknya saya kerjakan dulu udangnya, dan setelah udangnya itu kering, saya angkat, barulah saya masukkan kentangnya. Dan sebenarnya itu berefek ke ini ya, apa istilah namanya, bentuknya gitu, bentuk makanannya gitu. Jadi karena itu kentangnya sudah dikasih bekas dari minyak udang gitu, jadi ada hitam-hitamnya gitu. Jadi sebenarnya, dan kalaupun ya sebenarnya tergantung saya juga sih gitu ya. Kalau misalnya mau yang bersih ya udah ganti minyaknya, ya ganti wajannya gitu ya. Cuman ya karena main cepet aja, karena mepet juga gitu, ya udah akhirnya saya masukkan aja kentangnya itu sesudah udang. Nah ini barang-barangnya saya angkat ya. Saya lihat sih kentangnya tadi sudah mulai ini ya, sudah mulai matang gitu. Dan tapi ternyata setelah saya angkat, saya rasa kok masih keras gitu ya, mungkin karena apinya terlalu besar gitu ya. Jadi kentangnya itu di bagian dalamnya itu belum empuk, sedangkan di bagian luarnya udah matang terlihatnya gitu. Nah itu kentangnya sudah masak, sudah matang juga gitu ya. Dan lalu setelah itu barulah saya gabungkan dengan cabai giling atau cabai merah yang sudah saya blender. Dan seperti biasa gitu ya, karena memang stok cabai yang sudah di blender, nah ini sudah dalam bentuk ini sudah di blender gitu ya. Jadi tugas saya cuman cemplung-cemplungin aja gitu, dicampurin dengan minyak yang sudah sedikit panas. Terus saya masukkan cabai yang sudah di blender. Terus setelah itu barulah saya masukkan udang dan juga kentangnya. Jadi sesimpel itu ya bunda gitu. Jadi ya memang saya sebenarnya belajar masak dari yang cabai di blender ini dari kakak ipar ya bunda gitu. Karena memang beliau juga ibu rumah tangga, cuman beliau itu kerjaan dapurnya itu satset gitu. Kerjaan beliau itu satset. Jadi pengennya cepet gitu. Kalau misalnya masak cepet. Kalau cuci piring cepet gitu. Jadi istilahnya
nggak lama-lama mengerjakan pekerjaan dapur gitu. Nah, akhirnya dari beliau itu saya belajar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin cabai dalam keadaan cepat, ya udah di blender aja. Contohnya gitu. Contohnya pengalaman saya itu saya bikin nasi goreng itu kan pakai cabai ya Bunda gitu. Cabai yang sudah digoreng. Jadi ya kalau saya langsung ambil dari yang sudah di blender, jadi makanan cabenya itu makanan nasi goreng itu selesai set gitu, cepat gitu. Nah, baik Bunda, ini udah selesai ya Bunda, sangat simpel sekali menu kami hari ini. Dan kalau boleh tahu gitu, menu simpel Bunda hari ini apa? Bunda masak apa hari ini? Boleh ya sharing-sharing Bunda di kolom komentar. Siapa tahu nanti saya juga bisa berkunjung ke channel Bunda melihat menu-menu Bunda biasanya apa aja. Dan setelah mengangkat piring atau mengangkat udang goreng tadi gitu, udang balado tadi, saya langsung membersihkan wajan-wajan, piring, sutil yang kotor tadi gitu ya, karena seperti biasa gitu, kalau misalnya sudah masak itu nggak langsung dibersihkan, itu nanti khawatirnya jadi pemandangan atau jadi contoh yang nggak baik untuk anak-anak gitu ya Bunda. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan sudah pinter-pinter ya gitu, kalau kita nasihati gitu kan, kalau misalnya saya mau menasihati mereka, habis makan cuci piring ya, habis ini sudah minum susu cuci piring ya, pokoknya usahakan ketika sudah makan atau sudah nyemil-nyemil pakai piring atau mengotori piring gitu langsung dicuci gitu. Nah, kalau misalnya saya kasih anak-anak permintaan seperti itu, sedangkan saya pun tidak menjalankannya, mereka akan ngomong gitu, lah itu Umi sudah masak kok nggak cuci piring, Umi sudah makan kok nggak cuci piring, itu piring kotor banyak di dapur ketika Umi sudah masak, kenapa nggak langsung Umi cuci? Nah, jadi anak sekarang seperti itu balasannya gitu. Jadi ya untuk mengantisipasi gitu kan, untuk mengantisipasi mereka mendapatkan contoh yang nggak baik dari saya atau dari kita sebagai orang tua, saya juga biasakan gitu. Saya usahakan biasakan di dapur itu tidak ada piring kotor walaupun sedikit gitu. Karena itu khawatirnya akan menjadi contoh yang nggak baik kalau kita biasakan barang menumpuk di tempat pencucian piring. Nah, ini pun juga saya setelah mencuci piring pun itu saya taruh semuanya di tempat pengiringan di sini ya Bunda. Jadi saya punya 3 tempat pengiringan, ini 2 yang di bawah, 1 lagi di atas. Dan untuk mengatur piringnya dari tempat pengeringan piring ini itu adalah tugas anak-anak gitu. Jadi mereka itu ada 3 orang, jadi masing-masingnya punya tugas piket untuk memindahkan piring dari tempat pengeringan ini ke lemari piring gitu. Dan 3-tiganya itu punya piket 2 kali dalam seminggu. Jadi tugas saya ya udah ketika saya sudah selesai mencuci barang-barang yang ketika saya pakai untuk memasak, saya taruh di sini, dan ketika sore anak-anak saya pulang sekolah, mereka langsung mengerjakan piket mereka masing-masing gitu. Misalnya mereka satu orang itu masing-masing mereka itu tugasnya adalah menyapu rumah, memindahkan piring-piring yang sudah saya cuci, yang sudah kering ini gitu kan, terus memindahkan kain kotor yang ada dalam kamar ke tempat pencucian. Udah itu aja gitu. Tugas mereka cuma 3 itu aja. Dan akhirnya alhamdulillah walaupun di awal-awal banyak dramanya gitu ya, dramanya penolakan itu kan, kok kami dikasih tugas, kok kami membersihkan rumah seperti itu. Tapi ya dengan berjalannya waktu gitu ya, dengan berjalannya waktu, dikasih pengertian, dikasih pemahaman, akhirnya mereka paham gitu bahwa pentingnya cuci piring itu adalah menjaga kemandirian dan menumbuhkan kepercayaan diri mereka ketika berkumpul dengan teman-teman. Misalnya ketika mereka ada kegiatan pramuka misalnya gitu kan, itu kan nanti ada campingnya juga gitu kan. Terus kalau misalnya cerita teman-temannya tentang membersihkan rumah, setidaknya mereka tahu gitu, oh saya sudah bisa membersihkan rumah, jadi mereka nggak canggung atau tidak menceritakan ketidakbisaan mereka di hadapan teman-temannya, karena mereka sudah biasa mengerjakan kegiatan atau beres-beres rumah itu di rumah, jadi nggak canggung lagi gitu. Jadi itulah maksud saya juga memberikan anak-anak itu kemandirian atau piket setiap minggunya. Baik Bunda, mungkin sekian dulu ya cerita simpel saya tentang
kegiatan hari ini, memasak, mencuci baju, dan juga mencuci piring, dan juga cerita tentang anak-anak. Dan saya harap video saya yang sederhana ini memberikan manfaat atau hiburan ataupun inspirasi ataupun informasi bagi Bunda, walaupun tidak terlalu signifikan banget informasinya gitu ya. Dan memang kita sama-sama belajar sebagai ibu rumah tangga menghadapi anak-anak dan juga menghadapi atau mengerjakan pekerjaan rumah. Baik Bunda, jika ada saran, jika ada kritik, boleh Bunda tuliskan di kolom komentar ya, dan kita diskusi di sana. Dan terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga Allah memberikan atau membalas kebaikan Bunda semuanya dengan balasan setimpal. Saya tutup ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.